Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal dari Flavio Roberto Mantovani dan Carlos Alberto Pereira tahun 2017 yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen berfokus pada pelanggan bukti dari Brazil, yang beranggotakan Dewi Mentari Nadia, saya sendiri Selina Huarbei Lulik, Sania Yunitamara, dan Sa'dia. Yang pertama, latar belakang. Pentingnya pelanggan untuk kesuksesan jangka panjang organisasi manapun telah lama menjadi tema sentral dalam diskusi di sektor bisnis. Perusahaan yang mencari daya saing telah menemukan klien mereka peluang untuk meningkatkan hasil mereka. Diketahui bahwa semua bisnis memiliki pelanggan, tetapi pelanggan ini tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu jika perusahaan gagal memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan kontingensi terkait dengan akuntansi manajerial didasarkan pada premis bahwa tidak ada model tunggal MCS yang dapat secara efisien dan efektif diterapkan pada setiap jenis bentuk organisasi karena ini bervariasi sesuai dengan pengaruh faktor kontekstual menurut Donaldson tahun 2001. Faktor kontingensi seperti lingkungan, strategi, struktur, dan ukuran bisnis merupakan variabel yang mempengaruhi pilihan dan penggunaan alat, teknik, dan praktik akuntansi. Oleh karena itu, desain dan penggunaan sistem akuntansi yang difokuskan pada pelanggan juga harus tepat untuk membantu manajer dalam mencapai tujuan mereka. Dengan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara atribut sistem akuntansi yang berfokus pada pelanggan, faktor kontingensi, intensitas penggunaan sistem ini dan kinerjanya dengan tujuan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kami merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apa pengaruh faktor kontingensi terhadap desain sistem pengendalian manajemen atau MCS yang berfokus pada pelanggan? Apa pengaruh desain ini dan penggunaannya pada kinerja sistem? Yang berikut 4 tuas kontrol model teoritis Simons. Menurut Simons, tahun 2000, MCS dapat didefinisikan sebagai sistem informasi, rutinitas, dan prosedur formal yang digunakan manajer untuk memelihara atau mengubah model kegiatan organisasi, termasuk informasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan biaya. 4 aspek penting terkait dengan definisi MCS ini. Yang pertama, mereka adalah sistem yang memberikan informasi keuangan dan non-keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan manajerial. Yang kedua, mereka mewakili rutinitas dan prosedur formal. Yang ketiga, mereka dirancang untuk digunakan oleh para manajer dan tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk manajemen. Yang keempat, mereka digunakan untuk memelihara atau memodifikasi aktivitas anggota organisasi. Yang berikut, MCS yang berfokus pada pelanggan. Menurut Weir tahun 2008, ada 3 tahapan dalam pengembangan sistematisasi praktik akuntansi yang berfokus pada pelanggan, masing-masing terkait dengan rangkaian teknik dan prosedur sendiri, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bisa kita lihat pada gambar, tahap pertama hanya mengacu pada perhitungan pendapatan dalam kaitannya dengan klien, disebut analisis profitabilitas pelanggan atau analisis profitabilitas segmen pelanggan. Yang kedua, memperhitungkan hasil yang diperoleh pelanggan di seluruh siklus hubungan atau siklus hubungan pelanggan. Tahap yang ketiga dan terakhir berkaitan dengan gagasan mengevaluasi klien
sebagai anggota aktif yang membentuk salah satu aset perusahaan yang disebut nilai ekonomi pelanggan. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sakdia. Baik, saya akan melanjutkan desain konseptual. Nah, dapat dilihat di tabel. Yang pertama, hubungan antara faktor lingkungan dan kontingensi internal. Nah, yang kedua, hubungan antara faktor kontingensi lingkungan dan internal dengan desain MCS yang berfokus pada pelanggan. Yang ketiga, analisis profitabilitas pelanggan. Yang keempat, nilai siklus hidup pelanggan atau nilai pelanggan seumur hidup. Yang kelima, ekuitas pelanggan. Yang keenam, penggunaan diagnostik dan interaktif dari MCS yang berfokus pada pelanggan. Selanjutnya, hasil untuk analisis multivariat dari data survei, kami menggunakan pemodelan persamaan struktural dengan PLSPM. Model ini memungkinkan estimasi hubungan antara variabel laten dan yang dicirikan baik sebagai formatif maupun reflektif. Selanjutnya, ini disesuaikan dalam perlakuan statistik dari sampel kecil. Studi yang dilakukan dengan mempertimbangkan atribut dari kinerja MCS yang berfokus pada pelanggan. Hasil survei memenuhi tujuan penelitian dan semua hipotesis diuji dan dibuktikan. Lingkungan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap faktor kontingensi internal atau strategi struktur organisasi, teknologi, dan ukuran. Jadi, kami menyimpulkan bahwa karakteristik lingkungan memainkan peran penting dalam keputusan yang melibatkan penggunaan faktor kontingensi internal atau H1. Lingkungan juga memiliki hubungan dengan desain MCS yang digunakan pelanggan memberikan pengaruh meskipun sedikit atau H2. Selain itu, faktor kontingensi internal memiliki atribut yang terkait dengan MCS yang berfokus pada klien. Faktor kontingensi internal ditemukan memberikan pengaruh pada desain MCS yang berfokus pada pelanggan meskipun seperti dalam pengaruh lingkungan hubungannya lemah atau H3. Dalam hal atribut MCS yang berfokus pada klien atau desain MCS memiliki hubungan terkuat dengan penggunaan intensif sistem penggunaan intensif sistem ini atau H4. Lebih lanjut, atribut kepuasan pelanggan ditemukan memainkan peran kunci dalam penggunaan MCS. Untuk atribut berupa artefak atau analisis profitabilitas pelanggan atau LCV dan EVA terbukti memberikan kontribusi terhadap kinerja ekonomi organisasi atau H5. Akhirnya, pengguna MCS yang berfokus pelanggan secara intensif memiliki hubungan dengan kinerja sistem ini atau H6. Demikian pula penggunaan intensif yang diwakili oleh diagnostik bersama penggunaan MCE secara interaktif berkontribusi pada kinerja sistem itu sendiri dan kinerja ekonomi organisasi. Catatan, studi ini berusaha untuk memahami lingkungan bisnis Brazil, pengaruh faktor kontingensi internal dan eksternal dalam desain dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang berfokus pada pelanggan, dan apakah keduanya dalam praktik dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja sistem ini dalam organisasi. Dari analisis kami menyimpulkan bahwa karakteristik desain sistem pengendalian manajemen yang berfokus pada pelanggan menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan ini bersaing. Dengan demikian, sistem ini terbukti responsif dalam hal pilihan strategis baik yang terkait dengan perbaikan proses maupun pengurangan biaya dalam melayani pelanggan, memfasilitasi aktivitas inovasi, dan menimbulkan loyalitas pelanggan. Penerapan yang tepat dari sistem pengendalian manajemen yang difokuskan pada pelanggan memiliki implikasi langsung terhadap intensitas penggunaannya dan
fluiditas hasil yang diperoleh. Selain berfungsi dalam instrumen untuk pengendalian diagnostik, atau misalnya memantau target, membuat penyesuaian pada anggaran, dan merevisi tujuan. Sistem kontrol manajemen yang berfokus pada pelanggan juga dapat melalui tinjauan kritis, mengidentifikasi ancaman dan peluang dan dengan demikian mengubah pelayanan yang tidak menguntungkan menjadi pelanggan yang menguntungkan. Sehubung dengan temuan penelitian, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki batasan tertentu dalam hal generalisasi, khususnya ketergantungan pada perspektif responden atau ukuran sampel dan profil responden. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih.